Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, berjumpa kembali pada kuliah retorika. Biasanya kuliah retorika saya menyampaikan kajian teoretik. Hari ini kita ingin langsung praktik. Objek yang akan kita studi adalah salah seorang maestro tablik di panggung tablik nasional. Kita semua sudah tahu, yakin, beliau adalah Gurunda Kiai Haji Jujun Junaidi. Saya yakin kawan-kawan, terutama kaum santri, kaum sarungan, mahasiswa UIN, atau siapapun yang tinggal di Jawa Barat pasti akan kenal beliau. Awal kenal pertama kali, belum kenal ya, perjumpaan pertama kali dengan tablik Kiai Haji Jujun Junaidi, saya waktu kelas 1 SMP tahun 1987. Pada waktu itu ayah saya didaulat oleh salah seorang tokoh masyarakat di kampung saya, Kampung Cilame, Desa Tamakbaya, Kecamatan Cisurupan di kaki Gunung Papandayan, untuk menjadi MC pada kegiatan tablik akbar khitanan putra beliau, Agus Bahrul Ulum. Penceramahnya adalah pada waktu itu Ustadz Jujun Junaidi. Acara tablik dikolaborasi dengan live musik dari grup Qasidah Al-Manar yang lagi ngetren pada waktu itu. Karena kolaborasi antara tablik dengan grup Qasidah yang lagi ngetren, luar biasa, jamaah itu membludak. Lalu ayah saya pada waktu itu didaulat sebagai MC sekaligus sambutan atas nama Sohibul Bef. Pada saat dibuka acara dengan live musik grup Qasidah Al-Manar, luar biasa, suasana itu rame, hangat, dan lain sebagainya. Tetapi ketika acara live musik di stop oleh ayah saya untuk acara resmi, semua audien itu seperti kesal. Bilang segala macam, lanjut, terus pingin qasidah semua. Hingga akhirnya ayah saya harus meyakinkan qasidah nanti akan dilanjut setelah acara tablik. Lalu suasana tetap gaduh sampai ketika qori baca Al-Quran, suasananya gandeng, ribut lah, gaduh memang karena mungkin mereka punya gagaduhan semua. Ayah saya sampai berdiri di atas panggung gitu untuk mendiamkan semua audien. Setelah itu lanjutlah ceramah Ustadz Jujun Junaidi. Pada saat Kang Jujun naik panggung, audien juga sama tidak terkendali. Tapi ketika beliau menyampaikan salam, kemudian dibuka dengan muqaddimah yang sangat pendek pada waktu itu, langsung tilawah Al-Quran dan baca ayat Al-Qurannya dimujawadkan dengan lagam pada waktu itu yang cukup menghentak gitu. Lalu audien yang ribut tiba-tiba menjadi hening dan langsung mereka menyahut, atau ketika Ustadz Jujun baca ayat suci Al-Quran, semuanya bilang Allah dengan suara yang kagum. Nah, setelah itu langsung Kang Jujun pada waktu itu menyampaikan ceramah dengan sangat materinya informatif, edukatif, bahkan rekreatif, kemudian ceramahnya atraktif, energik, bahkan super motivatif, sehingga suasana ceramah itu begitu meledak. Kalau minjem bahasa siapa di Suci itu, yang DKI itu, Dono Kasino Indro, kompor gas, mecah banget pada waktu itu. Nah, sehingga ketika Ustadz Jujun mengakhiri ceramah, semua audien itu tidak mau ditinggalkan, teraskeun gitu. Hingga akhirnya Ustadz Jujun nyeletuk, emang aing golek gitu ya. Nah, perkenalan saya pada malam hari itu benar-benar Kang Jujun itu masuk di ruang batin saya. Kang Jujun itu masuk di ranah fantasi saya pada saat beliau ceramah pada waktu itu. Luar biasa, anak SMP seperti saya begitu enjoy mendengarkan ceramah dia dari awal sampai akhir, tidak sedikit pun kita tinggalkan. Fokus kita asik mendengarkan.
Nah lalu sejak itu saya ngobrol sama bapak saya pingin kayak Jujun Junaidi. Akhirnya bapak saya nyari informasi siapa. Ternyata kata saya, Kang Jujun itu banyak ikut lomba hingga banyak juaranya. Dia sekolahnya di Madrasah Aliyah pada waktu itu. Lalu Madrasah Aliyah 1 Garut. Lalu setelah itu saya yang tadinya mau ke SMA 1 Garut jadi pingin ke MAN 1 Garut. Karena lihat tampilan ceramah Ustadz Jujun Junaidi sangat ngaruh pada waktu itu. Lalu saya lanjut. Lebih cepat kita ke MAN 1 Garut. Di MAN 1 ketemu dengan guru-guru yang selalu ngomongin siapa Jujun Junaidi. Banyak prestasinya, banyak juaranya. Makanya kamu harus seperti dia. Pada waktu itu Kang Jujun masuk kuliah di IAIN di jurusan dakwah. Maka setelah itu saya pun kuliah. Saya juga dipengaruhi oleh beliau. Masuk ke IAIN lagi-lagi jurusan dakwah. Jurusan di mana Kiai Jujun Junaidi kuliah pada waktu itu. Singkat kata singkat cerita, alhamdulillah irama takdir Allah akhirnya mempertemukan saya bisa bertemu dengan beliau, dan subhanallah saya menjadi asisten untuk mata kuliah yang beliau ampu di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung di Fakultas Dakwah khususnya yakni mata kuliah retorika. Nah, ending pertemuan saya, kawan-kawan semua, jadi suasana yang asik lah dengan beliau. Saya bisa nyusun 3 buah buku, dan bukunya habis, saya tidak bisa bawa sekarang. Ada panduan khitobah di radio, panduan ceramah di televisi, satu lagi yang legend, stand up komedi ala santri, saya susun dengan beliau. Bahkan buku stand up komedi ala santri waktu dibedah itu dibuka oleh Wakil Rektor 3 Prof. Ali Ramdhani yang sekarang beliau dilantik jadi Dirjen Pendis Kemenang RI. Saya bangga karena buku saya sama Kiai Jujun dibedah oleh Prof. Ali. Dan saya ngedoa mudah-mudahan Prof. Ali sukses sekarang menjalankan amanat sebagai Dirjen Pendis. Nah oke, biar tidak terlalu panjang ngasih prolog, sekarang kita masuk pada retorika Jujun Junaidi. Seperti apa retorika beliau? Pertama, beliau itu punya potensi pendukung untuk menjadi retor. Beliau itu adalah penceramah yang multi talenta. Satu, talenta public speaking jelas dia miliki. Yang kedua, beliau punya talenta storytelling. Jadi ketika dia bercerita tentang sesuatu, begitu indah cerita itu kita dengarkan. Begitu runut gitu. Berbagai macam tokoh yang berbeda dia mainkan dengan suara yang berbeda-beda. Kemudian dia punya potensi qiraah, membacakan ayat Al-Quran dengan lagam yang mujawad, dengan lagu yang variatif dan energik. Setelah itu beliau bisa nyanyi gitu. Lalu juga pasti komedi, sampai puisi dan reklamasi. Nah, potensi ini lazim disebut dalam retorika dengan sebutan dengan moderator atau moderator. Dan itu biasanya given, anugerah langsung dari Allah. Jadi bagi kawan-kawan yang sekarang multi talenta, kalau saya banyak bakatnya atau serba bisa ya, bisa dibaledog, bisa diturunkan, bisa dicarekan ya. Kalau Ustadz Jujun Junaidi itu benar-benar punya potensi public speakingnya pasti, kemampuan storytellingnya oke, kemudian kiroahnya juga mantap, nyanyinya juga asik, berani ngadulah dengan para penyanyi-penyanyi lain, komedinya juga asik, sampai puisi dan reklamasi, bahkan dia bisa ngadalang. Nah, potensi Nilgim sekali lagi disebut dengan modal retor. Yang kedua, modal retor yang lain yang dimiliki Kiai Jujun Junaidi adalah punya kecerdasan intelektual, pasti. Jadi seorang retor harus punya kecerdasan intelektual karena dia harus mencerdaskan orang lain. Paling tidak bisa kita ukur bahwa sampai saat ini Kiai Jujun Junaidi pendidikannya udah sampai di strata tertinggi S3, bahkan sekarang dia calon guru besar. Yang kedua, dia punya kecerdasan spiritual. Jelas dia punya kecerdasan spiritual karena dia adalah pejalan kaki di dunia tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Kemudian dia juga punya kecerdasan musikal. Dia pinter sekali nyanyi, beatbox, akapela, apapun dia tuh bisa. Dari mulai lagu barat, lagu pop, apalagi lagu Sunda, itu luar biasa beliau bisa memainkannya. Kemudian dia punya kecerdasan kinestetikal selain musikal. Kecerdasan kinestetikal itu apa? Jadi dia itu menjadi orang yang enak untuk dilihat gitu. Kawan-kawan mungkin pernah ngeliat gini, ada orang yang cantik, tubuhnya seksi, misalnya kulitnya putih, hidungnya mancung, tapi kita sebel, tidak senang melihatnya. Tapi ada orang yang tidak terlalu jangkung, tidak terlalu cantik, tidak terlalu seksi, tapi kita suka melihatnya. Nah, Ustadz Jujun Junaidi ini terkategori orang yang fisiknya, mohon maaf, semampai, semeter tak sampai ya. Tapi banyak ibu-ibu yang senang sama dia. Jadi energik dia itu, punya kecerdasan kinestetikal. Lalu beliau juga punya kecerdasan spasial. Spasial tuh menggambarkan sebuah konsep yang rumit menjadi mudah. Sehingga materi ceramahnya itu adalah materi ceramah yang sederhana. Pahami, materi ceramah yang sederhana itu bukan berarti pemikiran yang menyampaikannya sederhana. Justru materi ceramah yang sederhana itu keluar dari pemikiran yang cerdas. Gitu. Dia bisa spasial, menyederhanakan konsep yang rumit menjadi mudah dipahami. Oke, jadi
retorika Kiai Jujun Junaidi. Satu, punya modal retor, multi talenta dan multi kecerdasan. Ini penunjang utama. Berikutnya, teknik yang digunakan oleh beliau dalam panggung ceramah, paling tidak panggung ceramah yang saya teliti itu adalah panggung ceramah hitobah ta'siriyah, seperti hitobah momentum, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian halal bihalal, nuzulul Quran, kemudian juga ada panggung hitobah ta'siriyah yang lain seperti walimah, walimatul khitan, walimatul syafar, walimatul urus, nikah sama urus, walimatul khitan, kemudian walimatul bina, dan sejumlah walimah yang lain. Saya teliti baik langsung maupun saya lihat di YouTube video-video dia. Nah, teknik yang ia gunakan dominan dalam retorika itu disebut dengan teknik active interaction. Ya, jadi panggung tablik akbar ia jadikan momentum atau area untuk berinteraksi secara aktif dengan audiens. Nah, active interaction ini ditandai pertama, ceramah Kiai Jujun Junaidi itu tidak bertele-tele. Gitu. Ciri khasnya seperti itu. Dia straight to the point. Bahkan dalam kesempatan tertentu, Pawatihul Hitobah, muqaddimah yang dia sampaikan itu muqaddimah yang pendek-pendek saja, tidak panjang-panjang. Bismillahil awal qabla kulil awal wal akhir ba'da kulil akhir wal awal wal akhir wal batin amma ba'd. Pendek segitu. Gitu. Jadi tidak bertele-tele. Kenapa? Karena ingin interaksi aktif dengan audiens. Yang kedua, sebagai penceramah, beliau bukan aktor tunggal yang memainkan pesan dan peran secara dominatif di panggung, tetapi ia jadikan antara dirinya dengan audiens itu setara, sehingga proses penyampaian public speakingnya itu respektif. Jadi ia jadikan podium atau panggung itu milik semua, bukan hanya milik Kang Jujun Junaidi, milik semua. Sehingga ketika Kang Jujun bahagia, semuanya bahagia. Ketika Kang Jujun senang, semuanya ikut senang. Ketika Kang Jujun tertawa, semuanya ikut tertawa. Ketika Kang Jujun menangis, semuanya ikut menangis. Jadi panggung bukan hanya milik penceramah, tetapi milik semua. Kita banyak melihat penceramah itu jadi aktor dan pemeran tunggal. Sabodo teuing, dan senang ceramah adalah saya. Kahati syukur, tegati tidak apa-apa. Nah, Kang Jujun tidak demikian. Panggung menjadi milik semua. Kemudian, beliau selalu memperhatikan intonasi. Asik intonasi yang disampaikan, ekspresi jelas dia selalu dapat. Kemudian ada repetisi, pengulangan pada kata-kata tertentu atau materi tertentu yang harus diulang, dia ulang terus. Sehingga audiens menjadi akrab dengan materi yang disampaikan. Bahkan di tingkat tertentu, bagian dari active interaction, teknik yang digunakan oleh Ustadz Jujun Junaidi dalam ceramah, dia seringkali memakai hipokrisis. Hipokritis itu dari kata hipokrit, artinya acting. Nah, bolehkah acting pada saat ceramah? Tentu, kata teori retorika boleh. Yang tidak boleh itu overacting alias lebay. Tapi kalau lebay pun tidak apa-apa. Justru sekarang banyak penceramah lebay yang disukai. Tapi Ustadz Jujun tidak demikian. Dia acting proporsional hingga tidak overacting. Lalu berikutnya materi ceramahnya dikemas dengan sangat populer, tidak ngejelimet, sangat sederhana, namun tetap membawa misi edukatif, misinya persuasif. Kemudian meski sekali-kali Pak Jujun ini tergoda untuk agitatif, dia mengagitasi, menghasut audiens, tapi nggak masalah. Audiens diagitasi pada hal-hal yang edukatif misalnya nggak masalah, pada hal-hal yang teologik juga tidak masalah. Nah, kemudian berikutnya topik ceramahnya itu selalu fokus, tidak pernah ngawur. Meskipun topik ceramah dikuncikan oleh momentum. Misalnya sekarang walimatun nikah, topik ceramahnya tentang nikah. Esok hari misalnya ngisi walimatul khitan, fokus pada tentang khitan misalnya. Kemudian berikutnya walimatul safar, fokus tentang haji. Jadi materi sudah dikunci oleh momentum-momentum. Tetapi beliau selalu fokus, tidak ngawur. Kan banyak penceramah yang topiknya ini, momentumnya ini, tapi materinya ngawur ke sana kemari. Nah, kawan-kawan semua, keunggulan dari materi ceramah Ustadz Jujun Junaidi, ini bagian dari active interaction. Beliau itu seringkali ada hipnostik, ada statement yang menghipnotis audiens. Audiens seolah disihir, sehingga ketika bernuansa komedian, audiens menjadi tertawa. Lalu ketika materinya sedih, audiens seperti merenung. Atau ketika melemparkan pertanyaan-pertanyaan, audiens dibimbing untuk melakukan inner dialog dalam dirinya. Nah, kawan-kawan semua, ini sekelumit saja tentang retorika Kiai Haji Jujun Junaidi. Saya kira kita harus menjadi pengamat ceramah aktif, jangan hanya enak mendengarkan ceramah beliau, tapi mari kita kaji. Sebab ini perlu kita turunkan, ya, supaya generasi di kemudian hari yang memiliki visi untuk pengembangan dakwah bisa berguru pada waktu, bisa berguru pada beliau. Sekali lagi, sang maestro Kiai Haji Jujun Junaidi, dia ceramah di depan publik
itu tidak sambil lalu, tidak sembarangan, tetapi dikonstruk oleh ilmu retorika yang luar biasa hebat. Dan saya lebih menangkap bahwa retorika yang sering kali dia gunakan adalah teknik active interaction, interaksi aktif, di mana panggung ceramah bukan hanya milik dia, tetapi juga milik seluruh audiens, sehingga dalam proses ceramahnya audiens dilibatkan oleh beliau melalui kemasan materi yang populer, kemudian melalui intonasi, melalui ekspresi, melalui repetisi, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu dari beliau, dan insya Allah nanti kita akan berseri mengkaji retorika tokoh-tokoh yang lainnya. Dan non sewu, mohon maaf kepada Gurunda Kiai Jejun Junaidi, saya izin untuk menyampaikan kajian ini. Semoga Akang dan keluarga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu retorika dari Kiai Haji Jejun Junaidi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.